Ya, sore ini saya sengaja mendatangi makam almarhum Bapak Haji Supangat, tapi biasa dipanggil Pak Pangat. Jadi tepat 93 tahun kelahiran Persebaya. Jadi saya sore ini ke Haji Pangat, setelah ini ke Pak Ali, setelah itu ke almarhum Mulai Joner gitu. Jadi 3 orang yang memang menurut saya secara pribadi punya kontribusi yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa waktu berjuang mengembalikan Persebaya, membela Persebaya. Salah satunya Pak Haji Supangat ini, atau Pak Pangat. Dulu dia MC Persebaya. Kalau bonek yang biasa nonton di Tambak Sari, Stadion Gelora 10 November, kalau ada suara MC yang teriak-teriak, ya apa kabar arek gitu, arek lor dan sebagainya itu. Dan juga pernah menyicipi awalnya di Stadion Gelora Bung Tomo, juga Pak Pangat pernah di sana juga. Jadi ini kesempatan saya datang ke makam. Jadi Pak Pangat itu punya pengalaman pribadi lah dengan teman-teman yang waktu itu berjuang di Mes Persebaya. Jadi dia Pak Pangat, Pak Ali, kalau Pak Pangat itu kan dulu itu sering minjami sound systemnya dia gitu. Jadi kalau ada acara Arek Bonek 1907, kalau ada kegiatan-kegiatan apapun itu, kegiatan-kegiatan sosial, perjuangan waktu itu bela Persebaya, Pak Pangat biasanya menyediakan, sama adiknya itu menyediakan alat-alat itu, alat-alat sound system untuk kegiatannya arek-arek, dan selalu sering datang di Mes Persebaya. Ya, kontribusinya luar biasa, dan sampai akhirnya Persebaya diakui, dia datang juga di Mes Persebaya. Jadi waktu itu bersama-sama Persebaya. Jadi satu orang yang ya cukup punya peran yang signifikan dalam hal yang lain gitu. Kan dalam perjuangan itu punya posisi yang lain-lain. Pak Supangat bagian dari simbol. Jadi Pak Pangat itu bagian dari simbol yang secara tidak otomatis ketika orang menyebutkan Pak Pangat itu siapa, dia adalah Persebaya. Persebaya apa? Persebaya yang memang asli gitu. Karena MC-nya waktu itu pembawa acara di stadion Pak Pangat. Jadi simbol Persebaya ada di Pak Pangat, salah satunya ketika berjuang itu. Ada Pak Pangat, setelah ini kita ke Pak Ali, juga seperti itu. 2 orang yang di balik layar tapi punya peranan yang cukup signifikan. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi 2 orang ini yang menurut saya pribadi yang sudah almarhum, yang punya pengaruh yang luar biasa, menemani kami Arek Bonek 1907 dalam berjuang membalikan Persebaya. Hari ini saya mendoakan semoga Pak Pangat mendapatkan tempat yang baik, diampuni segalanya di alam kelanggengan. Ya, sore ini saya ke makamnya Pak Ali. Jadi Pak Ali itu salah satu orang yang menurut saya cukup berjasa dalam mengembalikan Persebaya. Dia salah satu security lah yang menjaga Mes Persebaya ketika ya bertahun-tahun Arek Bonek 1907 itu berjuang mengembalikan Persebaya. Jadi Pak Ali itu yang paling rutin, jadi yang selalu menjaga, tidak hanya menjaga Mes Persebaya tapi juga menjaga arek-arek yang misalkan nang mes dan sebagainya, ada gangguan dan sebagainya. Dia adalah orang yang paling pertama yang bertanggung jawab atas Mes Persebaya, Wisma Persebaya. Walaupun sekarang masih dikuasai Pemkot, tapi dulu sejarahnya Pak Ali memang orang yang paling penting dalam sejarah perjuangan Persebaya. Karena semua kemudahan ketika arek bonek bertahan di Persebaya, ketika waktu berjuang di Persebaya, ketika ada tamu supporter-supporter lain datang ke Surabaya ditampung di Mes Persebaya, ya paling orang yang paling bertanggung jawab, orang yang paling punya peranan penting menjaga Mes Persebaya agar Mes itu tidak terjadi persoalan yang tidak diinginkan dan sebagainya itu.
cukup lama, jadi saya dan teman-teman semuanya mayoritas pasti akan mengenal Pak Ali ketika dulu menginap di Persebaya, di Wisma Persebaya, menginap di Karanggayam. Ya, Pak Ali hampir sepanjang hari lah, kadang tiap malam kami ngopi bareng bersama itu, karena kebetulan rumah Pak Ali itu depannya Mes Karanggayam, istrinya juga jualan warung kopi dan sebagainya. Jadi interaksi antara kami dengan Pak Ali bukan interaksi antara supporter Persebaya dengan security Persebaya, tidak, tapi lebih dari itu, sudah semacam, saya menganggapnya sudah sebagai ayah lah, ayah untuk semuanya, orang tua untuk semuanya, yang masih konsisten waktu itu setia di Persebaya. Waktu itu Pak Ali ya tidak pernah digaji gitu, tidak pernah diupah, jadi selama bertahun-tahun itu tidak pernah menerima upah dari manajemen Persebaya waktu itu, karena memang waktu itu kan situasi konflik dan sebagainya, tidak ada keuangan sama sekali, jadi tidak dibayar cukup lama, dan itu sering diceritakan ke kami ya. Tapi akhirnya semua mendapatkan hasil kan, akhirnya setelah semuanya diakui, Persebaya diakui ya. Pak Ali saya tidak tahu detailnya seperti apa, tapi waktu itu kita juga mendesak kepada manajemen untuk membayari kekurangan upahnya Pak Ali selama menjaga mes Persebaya. Kayaknya diberi, tapi nominalnya saya juga kurang tahu soal itu. Itu sudah didapat. Waktu itu Pak Ali juga cerita ke kami, dan Pak Ali beda dengan Pak Pangat gitu. Kalau Pak Pangat kan meninggalnya ketika Persebaya belum benar-benar kembali gitu. Jadi Pak Ali kembali setelah Persebaya diakui. Tadi diakui awal 2017 awal, Pak Ali meninggalnya akhir lah. Jadi waktu Liga 2 beliau masih menikmati Persebaya di Liga 2. Sampai akhirnya ya takdir menjemput Pak Ali. Tapi sekali lagi Pak Ali adalah sosok panutan saya gitu. Dan teman-teman yang lain pasti juga menganggap seperti itu. Orang yang sama-sama menjadi bagian dari kami yang meyakini suatu saat Persebaya akan kembali. Salah satunya Pak Ali itu. Jadi hari ini ya kita semuanya mendoakan agar Pak Ali tenang di alam kelanggengan sana, dapatkan tempat yang baik, karena Pak Ali sendiri juga orang yang baik soal itu. Sekali lagi terima kasih atas doanya ke Pak Ali. Ya, hari ini bertepatan dengan 93 tahun Persebaya, kelahiran Persebaya. Tadi saya ke Pak Pangat, almarhum Pak Pangat, terus almarhum Pak Ali. Hari ini ke saudara, adik, dan sahabat terbaik lah buat saya. Mungkin bukan buat saya, tapi buat banyak orang, buat banyak bonek yang menganggap bahwa saudara Joner adalah bagian dari kehidupan teman-teman semuanya. Jadi Joner memang orang baik, tentu punya saudara dan temannya cukup banyak. Jadi tadi ke makamnya Pak Ali, terus ke makamnya Pak Pangat, almarhum semua. Terus hari ini ke Joner. Saya biasanya manggilnya ya kayak gitu ya, Joner saja dari dulu gitu. Kalau Joner itu manggil saya dari dulu Mas, seperti itu, selalu dari dulu. Jadi hari ini bertepatan 93 tahun Persebaya. Jadi 3 orang menurut saya gitu ya, banyak sih, banyak yang berpengaruh dalam perjuangan mengembalikan Persebaya itu, cukup banyak sekali. Tapi yang kira-kira sudah meninggalkan dunia, sudah almarhum, ya menurut saya yang ada Pak Ali yang cukup punya peran di perjuangan Persebaya, Pak Pangat, dan Joner yang paling utama dalam melakukan upaya mengembalikan Persebaya. Jadi tepat sebenarnya hari ini 93 tahun Persebaya. Dalam situasi seperti ini, tapi tetap ya kita harus
ya saling berkunjung lah, saling menyapa gitu, terutama saudara Joner itu. Ini terus terang ini pertama kali saya ke makamnya Joner, karena memang sebelum-sebelumnya saya tidak pernah kuat untuk mendatangi makam ini gitu. Jadi selama kurang lebih hampir 1 tahun lagi kan Joner sudah dimakam di sini. Saya belum pernah sama sekali, ini baru pertama kali setelah melewati proses yang cukup panjang, pergulatan hati, karena memang ya keseharian dalam waktu yang cukup panjang ya bersama-sama mengembalikan Persebaya. Saya tidak tahu apakah Dadang juga pernah ke sini atau belum, saya juga tidak tahu. Mungkin butuh kekuatan yang luar biasa lah, keberanian yang luar biasa. Kalau kita ngadepi aparat nggak ada masalah sering, tapi menghadapi hilangnya seseorang yang memang dekat ya butuh hati yang kuat. Jadi memang ini pertama kali saya datang, walaupun dalam keseharian saya juga mendoakan gitu. Saya datangnya di rumah sakit dan di Adiasa. Di Adiasa itu saya datang terus, tapi ke makamnya baru pertama kali untuk memberanikan diri ke makamnya itu. Ya karena memang hubungan saya dengan Joner itu hubungan yang unik sebenarnya. Jadi hubungan yang ya naik turun lah gitu. Dulu berantem, terus saya itu berantem baik gitu. Itu hubungan yang biasa lah seperti itu. Tapi ketika memperjuangkan bersama itu hilang gitu. Jadi Joner itu pernah ya sering cerita dulu itu tidak mempercayai saya gitu. Banyak hal tidak mempercayai, takut nanti disogok. Aku memperjuangkan Persebaya disogok, dikasih uang, diberi jabatan, bla bla sebagainya itu. Dia curiga saya punya kepentingan politik dan sebagainya. Awalnya busuan sama Joner itu, tapi sering perjalanan waktu akhirnya keseharian ketemu ya di mes hampir pagi sepanjang hari lah gitu. Ngopi, tapi Joner nggak suka kopi, nggak mau kopi dia teh tuh. Terus ya minum bersama, gitaran bersama gitu. Itu waktu dan situasi yang tentu sulit dihilangkan gitu, karena kami dan teman-teman semuanya tidak hanya dengan Joner, tapi dengan Joner tentu spesial gitu, karena memang punya posisi yang berbeda-beda. Jadi di antara Arek Bonek 97 kan tidak ada struktur organisasi, tapi saya dan Joner selalu mengambil posisi yang tidak pernah dipertengkarkan. Jadi saya tidak pernah bertengkar mengambil posisi itu. Jadi ketika Joner mau mengambil pilihan menggerakkan massa dengan model seperti ini, saya juga mengambil peran yang lain gitu. Komunikasi dengan media. Itu dua hal yang kadang-kadang memang berbeda tapi punya keunikan sendiri-sendiri. Tapi kami selalu berkoordinasi walaupun sebentar. Tidak pernah kami, misalkan saya dan Joner itu ngobrol serius itu membahas perencanaan strategis kapan harus seperti ini tidak. Saya tidak pernah dengan Joner dan beberapa teman yang selalu di mes itu dengan pembicaraan yang serius, tidak. Artinya serius dimaknai wetu, enggak. Ya ngomong biasa seperti ini, besok kita akan melakukan apa, aktivitas apa, kalau mau aksi sasarannya seperti apa, targetnya apa, kapan kita harus menghentikan, kapan kita harus membuat kegiatan-kegiatan lain gitu. Itu dengan waktu yang relatif singkat, tertutup memang iya. Tertutup karena memang potensi terbuka di muka umum dan diketahui strategi taktik itu memang kami rahasiakan. Jadi hari ini memang ya semuanya semoga masih mendoakan sahabat kita, saudara kita Joner tenang di surga, semuanya yang melihat tayangan ini. Tapi nanti detailnya saya akan bercerita lain gitu. Jadi nanti akan ada episode yang memang akan mengupas tentang perjuangan semua bonek, perjuangan Arek Bonek 1997 mulai awal sampai akhir dikembalikan haknya, Persebaya dibolehkan. Saya akan bercerita. Ya datanya ada di rumah, gitu, ada di laptop saya semua. Saya memang akan membuat buku sebenarnya. Jadi buku yang bercerita tentang sejarah perlawanan dan perjuangan arek-arek. Tidak hanya perjuangan satu orang doang, tidak perjuangan banyak orang. Akan membuat buku itu nanti akan terbit. Tapi penggalan-penggalannya nanti akan saya kupas di episode di YouTube selanjutnya. Itu lebih
hal-hal yang mungkin tidak orang ketahui. Ada cerita-cerita di balik perjuangan itu unik lah, unik dan tidak pernah dipublikasi ke banyak orang. Saya akan bercerita itu. Sekali lagi saya mewakili pribadi minta tolong semua teman-teman bonek ya mendoakan saudara kita Joner agar tenang di surga di kelahiran Persebaya yang 93 tahun ini. Salam satu nyali, Wani.